Cobalah belajar, ajari telinga kita untuk ikhlas. Ajari telinga kita untuk ikhlas. Apa maksud telinga kita untuk ikhlas? Maksudnya telinga kita ini belajar mendengar sesuatu itu karena Allah, bukan karena kita, bukan karena orang lain. Kalau karena kita hanya mau mendengar sesuatu yang menyenangkan hati kita. Kalau karena orang lain, kita mendengar orang-orang yang menurut kita respect, menurut kita orangnya keren. Kalau misalnya orangnya kita sebel, kita nggak mau dengar. Tapi dengarlah karena Allah. Kalau karena Allah, asalkan itu kebaikan dan kebenaran, kita terima dari siapapun, dari musuh sekalipun. Apa kata Nabi? Terimalah kebaikan walaupun keluarnya dari mulut seorang budak Habasyah. Artinya, bukan karena siapa yang ngomong, bukan seperti apa ucapannya, tetapi intinya adalah kebaikan, dengarkan saja. Dan itu bukan mengkritik kita, itu justru sesuatu yang baik buat kita. Nahnu ahaqqu bihadza. Kaum muslimin lebih berhak menerima kebaikan ini daripada orang lain. Sehingga terima kebaikan itu dari siapapun. Enggak boleh sombong. Jangan sampai kita mengingkari kebenaran dan kebaikan hanya gara-gara kebenaran dan kebaikan itu keluar dari orang yang menurut kita lebih rendah daripada kita. Jangan sampai kita menolak suatu kebaikan hanya gara-gara kebaikan itu ditampakkan oleh orang yang menurut kita enggak baik. Menurut kita enggak baik, padahal belum tentu menurut Allah kayak gitu. Jangan sampai seorang istri menolak nasihat dari suaminya yang menurut istrinya, suaminya belum menjadi seorang suami yang solih. Jangan sampai seorang suami menolak kebaikan dari istrinya karena hanya berpikir istrinya belum taat kepada suaminya. Terimalah kebaikan dari siapapun, bahkan dari mulut seorang budak Habasyah atau dari musuh sekalipun. Budak Habasyah itu agamanya bukan agama Islam. Bukan agama Islam, budak pula dan bukan orang Arab. Jadi secara status sosial di masyarakat Arab itu jauh beda dengan orang Arab, Quraisy, Ahlul Bait. Tetapi tetap diterima yang namanya kebaikan dari siapapun juga. Kita belajar dari semua orang, kita menerima kritik dari semua orang. Gak ada cerita saya seorang guru maka saya gak boleh dikritik oleh muridnya. Bahkan seorang nabi pun dikritik oleh para sahabat dan beliau gak marah. Siapa sahabat yang pernah mengkritik nabi? Habis-habisan kritiknya. Umar masuk Islamnya belakangan lagi tuh. Kalau Abu Bakar masih mending, kalau Khadijah masih mending. Ini Umar yang masuk Islamnya tuh setelah Nabi berdoa lama baru masuk Islam. Yang di masa jahiliyahnya pernah minum khamr, dosanya macam-macam. Kritik Nabi, ya Rasulullah, keras suaranya di depan Nabi. Sampai Allah sendiri yang menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Rasul melebihi suara Rasul. Tapi Rasul gak marah. Allah yang mengajari mereka etika, tetapi Rasul gak jadi baper gara-gara itu. Kenapa? Karena kalau itu emang niatnya baik, Umar berpendapat bukan karena marah ke Rasul. Umar berpendapat walaupun dia gak setuju dengan Rasul, itu pasti karena Allah. Umar setuju dan gak setuju, itu karena Allah. Kenapa? Karena Umar itu zahir dan batinnya sama. Zahir dan batinnya sama. Kalau dia zahir nggak setuju karena Allah, berarti batinnya juga gitu. Nggak ada munafik dalam, nggak ada dzi wajhain, tidak ada bermuka dua di dalam diri Umar bin Khattab. Dia orangnya terus terang gitu. Sehingga Rasulullah paham banget karakter Umar. Umar mah karena dia nggak setuju, pasti nggak setujunya karena Allah, bukan karena dia nggak enak sama saya, karena dia ada masalah sama saya nggak. Pernah Umar dengan Abu Bakar tuh kayak gitu. Abu Bakar ngusulin sesuatu, Umar bilang, menurut saya nggak kayak gitu ya Rasul. Baper Abu Bakar. Tersinggung, gak easy going. Akhirnya Abu Bakar bilang, Umar, kamu kayaknya senang banget beda sama saya, kata Abu Bakar. Kata Umar, enggak, saya emang kayak gini pendapat saya, tapi kamu selalu membantah saya, gak pernah sama pendapat kita. Ramai itu di depan Rasulullah. Akhirnya turun lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jangan lagi kalian bersuara keras di depan Nabi. Bertaubat lagi. Pernah ngalamin kayak gitu juga sahabat. Insaniyatus sahabah, sisi-sisi manusiawinya para sahabat. Tapi ketika mereka udah paham, Umar pernah dikritik lebih keras dari ini, tapi nggak sampai membawa perasaan. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin, khalifah, presiden, bayangin yang mengkritiknya seorang mantan budak, Bilal bin Rabah. Ngebantah terus. Umar ngeluarin satu undang-undang, dibantah sama Bilal. Umar ngeluarin keputusan presiden, dibantah sama Bilal. Pokoknya Bilal ini ngebantah Umar aja terus. Sampai Umar bilang ini apa? Kata Umar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari Bilal. Sampai ngomong gitu, coba. Saking kerasnya bantahan Bilal kepada Umar, sampai Umar bilang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari Bilal.
Tapi Umar nggak marah sama Bilal, cuma udah nggak tahan lagi gitu, saking terus menerus gitu, dalam keadaan bertubi-tubi terus menerus, deketan lagi waktunya, terus aja Bilal ngebojokin Umar sampai Umar terpojok banget, sampai Umar bilang, ya Allah aku berlindung kepadamu dari Bilal. Ini artinya mereka mah orangnya easy going banget. Pernah Umar di depan para jamaah habis sholat kan, zaman dulu mah presiden, dia juga ulama, dia juga imam sholat ya. Habis ngimamin sholat, Umar berdiri kemudian mengumumkan satu pengumuman. Gara-gara ada pengaduan dari salah seorang perempuan dan dari seorang laki-laki yang ngadu dia jomblo, udah tua masih jomblo. Ditanya sama Umar, kenapa kamu masih nggak jomblo? Kamu jomblo fisabilillahnya Istiqomah dan Al-Latif ya gitu. Kata dia, enggak, saya mah nggak jomblo bukan yang nggak mau nikah, bukan terlalu selektif. Tetapi mahar-mahar perempuan sekarang mahal-mahal, wahai Amirul Mukminin. Saya bukan orang kaya, nggak sanggup membayar mahar perempuan. Walaupun hadisnya sebaik-baik perempuan yang paling murah maharnya, tetapi namanya manusia kadang-kadang menganggap dirinya, saya kan keren, jadi mahar saya mah 2 miliar gitu misalnya. Saya aja suka bercanda sama istri saya, karena bercanda doang sih nggak serius. Anak saya menurut saya adalah bidadari saya, my angel gitu. Jadi saya bilang ke istri saya, nanti mahar dia tuh paling murah 4 miliar ya. Saya 3 miliar, kamu setengah miliar, dia setengah miliar, jadi saya dapat 3 miliar gitu-gitu. Jadi dicandain, maharnya mahal-mahal. Kalau teman-teman pergi ke Mesir, orang Mesir itu rata-rata nikahnya di atas 35 tahun. Kenapa? Sukses dulu baru bisa nikah, saking mahalnya mahar orang Mesir. Makanya saya nggak punya istri orang Mesir. Maharnya mahal banget. Apa maharnya? Harus punya 1 bungalow, mobil, kemudian emasnya itu sampai ditaruh dari ujung pergelangan tangan tuh sampai di siku tangan. Penuh berapa kilogram? Setengah kilo. Ngadulah nih seorang sahabat ke Umar, ya Amirul Mukminin, sekarang maharnya terlalu mahal dan segala macam, saya tidak bisa menikah. Akhirnya Umar menjadi marah, karena dia presiden, dia tinggal ngubah hukum aja. Ketika dia selesai sholat, dia katakan, wahai kaum muslimin, mulai sekarang saya akan buat peraturan bahwa mahar tidak boleh melebihi sekian dinar. Siapa yang selama ini maharnya sudah melebihi sekian aturan yang saya buat, maka kembalikanlah kepada laki-laki yang membayar mahar. Sebutlah misalnya 1 dinar. Siapa yang selama ini dapat mahar lebih dari 1 dinar, maka dia kembalikan sisanya kepada suaminya atau laki-lakinya. Seorang sahabiat mengangkat tangan, perempuan, dari belakang, dan itu kelihatan. Artinya masjidnya masih belum ada pembatas. Baru ada pembatas masjid di zaman masjid dalam Islam itu akhir-akhir ini. Dulu di zaman Rasul, di zaman sahabat, nggak ada pembatas laki-laki dan perempuan, hanya perempuan agak belakangan, biar beda dengan laki-laki. Lalu dia mengangkat tangan. Umar mengatakan, ada apa? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau akan mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan Al-Quran? Gimana maksud kamu? Allah berfirman dalam Al-Quran, setelah kamu memberikan mahar kepada istri-istrimu, janganlah kamu mengambil lagi mahar itu dengan jalan apapun. Inginkah kamu mengambil api neraka ke dalam perutmu? Akhirnya dimarahin sama perempuan itu. Apa kata Umar? Banyak orang yang lebih fakih daripada Umar bin Khattab. Coba, nggak baper kan? Easy going kan? Banyak orang yang lebih ngerti agama daripada saya. Ya udah, saya tarik lagi, nggak jadi peraturannya. Coba, presiden coba. Bisa kayak gitu. Namanya kebenaran, terima aja. Kalau emang kita salah, kenapa kita mau gaya-gayaan? Ngakuin aja kesalahan kita. Udah, akhirnya tarik lagi peraturannya, nggak jadi. Sesungguhnya siapa yang memurahkan mahar, maka itu baik. Yang sudah mahal ya udahlah gitu. Jadi kayak gitu peraturannya. Jadi nggak tegas gitu peraturannya. Awalnya tegas banget, tiba-tiba jadi toleran. Siapa yang memurahkan maharnya, maka dia itu kebaikan. Siapa yang mahal, itu mah terserah. Sampai kayak gitu. Terjadi lagi di zaman Abdullah bin Mas'ud. Mungkin sebagian ibu-ibu udah pernah dengar ceritanya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Dan kalaupun saya ingat mungkin gak perlu disebutkan juga namanya, karena ini salah satu adegan yang lucu. Ada seorang sahabat jadi kayak gubernur gitu di sebuah wilayah Islam. Namanya dulu mungkin masih sedikit ulama, jadi dia gubernur, dia ulama juga. Masyarakat minta fatwa kepada gubernur. Datang kepada gubernur, Pak, saya mau minta fatwa seorang laki-laki dengan istrinya. Fatwa apa? Gini Pak, saya itu minum susu istri saya, kata dia. Terus gimana nih status saya sebagai suami? Apakah jadi terputus sehingga saya jadi anak susu dari istri saya? Coba gitu pertanyaannya. Ini pertanyaan fikih ya, ini bukan vulgar. Emang kayak gitu ceritanya. Saya minum susu istri saya, sehingga apakah dengan demikian saya sudah menjadi anak susuan?
Kalau jadi anak susuan kan berarti saya udah nggak jadi suami dia lagi, jadi anak susuan. Beda statusnya gitu. Sahabat ini bingung. Akhirnya dia, oh iya, kalau gitu kamu udah jadi anak susuan dia, berarti kalian sudah cerai nih, udah nggak bisa lagi. Kalian jadi ibu dan anak. Oh gitu ya? Ya gitu. Kayak seorang ustadz ditanya nggak tahu dalilnya, asal jawab aja gitu. Udah ya gitu. Akhirnya karena udah dibilang kayak gitu, dia pulang dengan sedih suami istri. Ya kita mah jadi anak sama ibu ya gitu. Masih mending saya kan adik kakak, ini mah anak ibu. Statusnya lebih pahit lagi tuh, itu udah sakit banget tuh statusnya. Sakitnya tuh di mana-mana gitu. Ngelihat istrinya, dulu manggilnya Yayang, Bebeb apalah istilahnya ya. Sekarang manggilnya Bu, Yana gitu. Enak banget tuh, gara-gara salah fatwa. Udah difatwain gitu, akhirnya pulang sedih, udah nggak bisa lagi apa-apain, bukan lagi suami istri, udah sedih banget. Tiba-tiba berita ini terdengar ke seorang sahabat di Madinah, dia ahli Al-Quran namanya Abdullah bin Mas'ud, yang hafal 1 juz hanya dengan sekali dengar langsung hafal. Ilmunya banyak banget, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mendengar ini langsung mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah, langsung dia pergi ke negeri itu, dia memperbaiki keadaan di sana, dia langsung datang ke gubernurnya, apa yang sudah kamu fatwakan? Kata dia, emang masalahnya apa? Ada yang bertanya, katanya ibu susu dan segala macam. Ya emang kayak gitu. Nah mana dalil kamu? Nggak tahu, menurut saya sih kayak gitu. Coba. Dimarahin sama Abdullah bin Mas'ud. Di depan pejabat-pejabatnya, di depan pegawainya, di depan orang banyak dimarahin terus, kata Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kamu umumkan lagi yang sebaliknya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya batasan menyusui yang menjadikan dia anak susunya itu hanya 2 tahun. Di atas usia 2 tahun, itu tidak jadi darah dan daging. Udah minum aja sesukanya. Nggak masalah gitu. Hanya di bawah 2 tahun yang berstatus jadi anak susuan. Di atas 2 tahun nggak jadi anak susuan. Oh gitu, saya nggak pernah dengar hadisnya. Makanya jangan berfatwa sembarangan. Wah, repot kan? Diundang lagi semua masyarakatnya yang udah tahu fatwa itu, termasuk orang tadi. Wahai kaum muslimin, saya salah. Nih jiwa besar nih seorang pemimpin. Easy going, nggak baper. Wahai kaum muslimin, saya salah. Maafkan saya. Sesungguhnya manusia bisa bersalah. Jadi ada reason gitu, cari justifikasi. Manusia juga bisa bersalah. Dan mulai sekarang jangan pernah lagi kalian menanyakan fatwa kepada saya. Tanyalah kepada orang ini, Abdullah bin Mas'ud. Tidak halal saya mengeluarkan fatwa selama orang ini masih hidup. Akhirnya orang yang tadi pegangan tangan lagi, ya kita jadi suami istri lagi. Jangan terlalu ngebawa perasaan. Udah kalau emang itu benar, terima aja. Akuin saja bahwa kita salah. Apa ruginya kita mengakui salah? Bukankah Allah memaafkan kesalahan? Yang rugi kalau kita nggak mengakui kesalahan, kita nggak akan pernah mengubah kesalahan kita menjadi kebaikan. Maka solusi yang diajarkan oleh para ulama tadi adalah terimalah kebaikan walaupun dari orang yang kita benci sekalipun.